Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, dengan harapan apa yang telah kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima merupakan perkara yang sangat penting, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tentunya salah seorang dari kita mesti selalu berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kana Sufyan yashtaddu qalaquhu minas sawabiqi wal khawatim. Sufyan, beliau sangat khawatir dari amalan-amalan yang pernah dia kerjakan dan bagaimana nanti akhir dari kehidupannya. Dia merasa khawatir. Wa kana yabki wa yaqul, dan dia suatu hari menangis dan berkata, akhafu an akuna syakiyan fi ummil kitab. Aku khawatir dan aku takut Allah Subhanahu wa taala menulis diriku termasuk orang-orang yang sengsara. Wa yabki wa yaqul akhafu an uslabal iman qoblal maut. Dan dia menangis dan berkata, saya takut imanku dicabut sebelum kematian. Lihatlah mereka orang-orang yang sudah banyak beramal soleh tetap merasa takut dan tidak percaya diri dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mereka takut kehidupan mereka diakhiri dengan su'ul khatimah, naudzubillah. Begitupun kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah Allah dengan perintah Allah,
beliau tetap berdoa kepada Allah dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebutkan oleh ulama tafsir tatkala beliau mengangkat batu, beliau berdoa dengan doa ini. Diangkat lagi batunya, beliau berdoa dengan doa ini, menunjukkan beliau sangat ingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama tafsir mengatakan Khalilur Rahman, ya bani Baitar Rahman, bi amrir Rahman wa yakhafu alla yuqbal. Kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah Allah dengan perintah Allah, namun dengan begitu beliau tetap apa? Tetap takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Jami'. Kita sampai pada bab adab bermajlis. Hadisnya wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinahu." Muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Apabila kalian sedang bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka tidak boleh yang berdua ini saling berbisik, kemudian yang satunya didiamkan atau tidak diajak bicara. Lalu apa? Kata Nabi, hatta takhtalitu bin nas. Kalau mau keduanya berbisik, berbicara berdua, tunggu sampai bercampur baur dengan manusia. Artinya tunggu sampai orang keempat datang, atau kelima datang, atau keenam datang, dan seterusnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini? Alasannya adalah min ajli anna dzalika yuhzinahu. Karena sesungguhnya jika kalian ngobrol berdua yang satu tidak diajak, maka akan membuatnya sedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, namun lafadznya adalah milik Imam Muslim. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Isti'dzan, yaitu meminta izin pada bab jika lebih dari 3 orang maka tidaklah mengapa berbicara rahasia dan berbisik-bisik. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Jarir, dari Masyhur, dari Abu Wail, dari Abdullah. Kita akan masuk kepada faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang keagungan agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal, ya, sampai disebutkan yang dianggap sepele oleh manusia diatur oleh Islam. Adab makan, adab minum, ya, termasuk yang akan kita bahas ini yaitu adab bergaul, adab bermajlis, ya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita adab dan kesopanan yang sangat tinggi, ya, di
mana jika ada 3 orang sedang berkumpul, maka jangan sampai yang berdua ini saling berbisik, sehingga yang satunya diabaikan atau didiamkan, ya. Ini akan membuat dia bersedih. Dia akan merasa disisihkan oleh siapa? Oleh kedua temannya, ya. Sehingga orang yang tidak diajak bicara ini akan berkata dalam dirinya, mungkin saja dia akan mengatakan, apa ya yang dia rahasiakan dariku, ya. Kemudian kenapa ya mereka tidak mengajakku berbicara, ya. Kemudian apa sih yang salah dari diriku sehingga aku tidak diajak bicara, ya. Kemudian jangan-jangan mereka tidak menyukaiku. Saya di sini jangan-jangan saya nggak disenengin. Kemudian ya bisa jadi mereka membicarakan keburukanku atau aibku, ya. Ini kata-kata yang mungkin akan timbul di dalam hati orang yang tidak diajak bicara. Nah, Islam mengatur itu jangan sampai dia bersedih. Islam sangat memuliakan perasaan manusia. Seorang muslim perasaannya sangat diperhatikan oleh agama Islam. Gak mau Islam ya bersedih dengan sebab ini, dia bersedih, Islam gak mau. Makanya diaturlah adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam juga menutup pintu suudzon. Jangan sampai terjadi nih. Ya. Prasangka-prasangka buruk ditutup oleh Islam. Ya. Islam gak mau. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan bagaimana rasanya tidak diajak ngobrol, ya. Misalnya jalan ke mall bertiga misalnya, atau safar ya bertiga ya, atau berempat misalnya. Ngobrolnya bertiga-tigaan aja, kita didiemin sendiri. Ya. Atau bertiga dia ngobrol berdua-duaan aja, kita didiemin sendiri, ya. Maka ini akan membuat ya dia bersedih dan Islam melarangnya, ya. Nabi mengatakan fala yatanajasnan. At-tanaji maknanya adalah haditsus sir, ya, perkataan yang rahasia. Ya, jangan sampai ente ngobrol berdua lah dia kagak dengar atau kagak tahu, kagak diajak nimbrung, ya. Enggak diajak ngobrol bareng, ya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ya, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya ya bisikan-bisikan itu datangnya dari syaitan. Yang ngajak seorang berbisik sehingga temannya ya nggak diajak ngobrol, itu dari syaitan. Tujuannya apa? Liyuhzinal ladzina amanu. Supaya orang-orang beriman bersedih. Gitu. Ini ajakan syaitan. La'natullahu alaih, ya. Semoga Allah melaknatnya. Khonifiddin azzani Allahu ayyakum. Lalu Nabi SAW memberikan jalan keluar. Kalau antuma, ya, kalau kalian ingin berbisik atau berbicara berdua, tunggu sampai berbaur, ya. Tunggu sampai datang orang ketiga, keempat dan seterusnya. Silakan dah tuh, ya. Karena kalau misalkan kita ngobrol berdua dalam keadaan sudah berbaur, maka yang tidak diajak ngobrol ini akan mencari teman ngobrol, gitu. Ya, Pak. Dia akan mencari teman ngobrol yang lain, ya. Ya. Dia akan mencari pasangan untuk ngobrol seperti itu, untuk tukar faedah. Nanya dari mana,
ya, ya, jam berapa datang, ya, tidur di kamar mana, misalnya kalau teman-teman daurah ya kan Pak, ya, antum dari mana, antum dakwah di mana, ya, seperti itu. Nah, ini akhlak yang sangat luar biasa, ya, yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga dalam hal ini berbicara dengan bahasa asing. Saat anak nggak berbisik-bisik, cuman pakai bahasa asing, boleh nggak? Nah, ya, pakai bahasa asing. Anak ngobrol sama fulan pakai bahasa Arab, sementara dia nggak paham bahasa Arab, ya, nggak paham bahasa Arab, ya. Dan ini nggak boleh. Atau ya, ketika ada bertiga, yang dua orang Jawa, yang satu orang Kalimantan. Wah, ya, orang Jawa ngomong sama orang Jawa pakai bahasa Jawa, gitu. Kalau ngomong pakai bahasa Kalimantan nggak masalah, ya kan Pak? Karena dia paham bahasa Kalimantan, ya, seperti itu. Kalau ngomongnya pakai bahasa Jawa, nah orang Kalimantan ini nggak paham bahasa Jawa, kecuali kalau dia paham bahasa Jawa, ya kan Pak? Karena ada orang menguasai 5 bahasa, Arab, Inggris, ya kan, Sunda, Jawa, Kalimantan. Keren ini, ya. Apa tuh 5 bahasa? Nggak masalah kalau paham. Yang masalah adalah ketika dia tidak paham, ya. Ngomong apa sih ini? Kagak ngerti kita, ya kan? Seperti itu. Dia merasa ada sesuatu yang diomongin lalu dia nggak paham. Mungkin saja seperti itu, dugaan-dugaan yang buruk seperti itu. Apalagi ya diiringi dengan raut wajah, ya, seperti itu. Diiringi dengan raut wajah yang menandakan dua orang ini nggak suka dengan satu orang ini. Betul. Nah, ini akan membuat ya dia sedih, ya, seperti itu. Jadi ini yang termasuk najwa yang terlarang. Walaupun dia nggak berbisik, ngomong, cuman pakai bahasa asing yang dia tidak fahami, ya. Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan ya lebih dari 3 Ustaz, tadi kan di hadis dikatakan 3, yang 2 ngobrol, yang 1 didiemin. Nah ternyata ini 4 atau 5 atau 6, ya. Misalkan 4, yang 3 ngobrol, yang 1 didiemin, sama aja, ya, hukumnya tidak boleh. Seperti itu. Atau yang 4 ngobrol, yang 1 didiemin, sama aja, ya. Ini tidak boleh, ya. Kalau mau 2 ngobrol, ya, atau 3 ngobrol, yang 2 nanti bisa ngobrol dengan temannya. Jangan sampai ada 1 yang didiamkan, ya. Itu maksud dari hadis ini. Hatta takhtalitu bin nas, ya. Yang dimaksud adalah sampai yang ketiga bercampur dengan yang lain, berarti jumlahnya bertambah, ya. Nah, ilahnya adalah annadzalika yuhzinahu, ya. Yang itu akan membuat dirinya bersedih, ya. Kemudian, ya, jika ada 4 orang, lalu ada 2 orang di antara mereka yang berbisik, sedangkan yang lain tidak ikut diajak berbicara, maka ini tidak masalah. Jadi kalau ada 4 orang, yang berbisik 2 orang, ya, maka ini tidak masalah, ya Pak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya, dalam Adabul Mufrad, ya, dalam hadis nomor 1170 dan Abu Daud nomor 4852. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, faedah yang ke-8. Jika ada 2 orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, ya. Jadi 2 orang ini berbisik, cuman orang ketiga belum datang nih Pak, ya. Tiba-tiba dia datang, ya. Maka pembicaraan tadi tidak bermasalah, seperti itu. Karena dia datangnya telat. Kemudian faedah yang ke-9, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu seorang muslim.
Namun kalau gangguan itu tidak ada, maka nggak masalah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika seorang yang bertiga, dia meminta izin. Anak izin ya mau ngobrol berdua sebentar. Ini izin nih Pak. Boleh nggak? Oh iya fadol silakan. Fadol antum. Nah, hilang nggak tuh kesedihannya? Hilang. Ya, dia akan, oh iya ada sesuatu yang mereka perlukan, ya. Mereka perlu waktu untuk ngobrol berdua dan saya nggak perlu tahu. Nah, berarti kan hilang tuh kesedihannya atau nggak bakal ada tuh, ya. Barulah hal ini diperbolehkan. Dengan cara apa Pak? Minta izin. Kepada siapa? Orang orang ketiga. Ya. Demikianlah jamaah, ya. Keindahan dan kesempurnaan agama kita, agama Islam. Ya, setiap aspek kehidupan kita diatur oleh agama Islam. Bahkan sampai ya buang hajat pun diatur adabnya oleh agama kita, Pak. Ya, istinja semua diatur adabnya oleh agama kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Maka seorang yang mengikuti alur, ya, atau jalan kebahagiaan ini, dia akan bahagia. Kalau dia ya tidak mengikuti jalan kebahagiaan ini, maka dia akan bersedih, ya. Khonifuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain untuk berdiri lalu dia duduk di tempat itu. Kalau mau duduk, katakan kepadanya tafassahu wa tawassa'u. Pak, tolong geser. Geser dikit, Pak, minta tolong. Mohon maaf, Pak, geser. Ini adabnya. Jangan kamu nggak tahu saya, diri. Ya, siapa ente? Ya kan? Kamu nggak tahu saya, kamu nggak kenal saya, diri. Ini tempat saya. Ya, jangan, ya. Ini akan menghinakan orang yang disuruh berdiri. Gitu. Dia merasa hina nanti. Dan adabnya nggak baik. Bisa kesel orang. Seperti itu. Ya. Muttafaqun alaih. Kita akan membahas fawaidnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar ya mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang agungnya agama Islam. Islam mengajarkan berbagai macam adab, Pak. Di antaranya adab-adab yang dianggap sepele seperti adab bermajlis. Itu diatur oleh agama Islam. Dan di dalam hadis ini diajarkan dua adab kepada kita. Adab yang pertama yaitu adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat ke majlis. Kenapa dia nyuruh berdiri? Nah, dia datang terlambat. Seperti itu. Kalau dia datang ya di awal banyak tempat duduk ya Mbak. Nah, ini terjadi karena dia datang terlambat dalam majelis yang sifatnya umum, siapapun hadir, ya. Jangan sampai ketika dia terlambat lalu dia masuk ke tengah-tengah majelis, dia melewati pundak-pundak orang. Atau ya, dia menyuruh orang lain berdiri, kemudian disuruh pergi, kemudian ia menggantikan tempat tersebut. Ya, ini tidak diperbolehkan siapapun orangnya, karena hal ini menunjukkan adanya kesombongan. Ya. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Nabi mengatakan ya,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala ya dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ya sebesar biji atom kesombongan. Ditanyakan ya, disebutkan al-kibru ya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat, dia datang udah terlambat ya, pundak orang dia ditepuk-tepuk ya supaya dia lewat, kemudian udah sampai depan dia nyuruh orang berdiri lalu dia duduk di situ. Ini menunjukkan keangkuhan, kesombongan yang dilarang dan terlarang di dalam agama Islam. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur lebih duduk, ya. Orang-orang yang udah terlanjur lebih dahulu duduk di majelis tersebut, maka dianjurkan untuk mereka melapangkan majelis. Saya ingat waktu kajiannya Ustaz Yazid Pak lewat ya di ya video itu ya di potongan-potongan video ya disampaikan bahwa yang di luar itu kepanasan kata beliau ya, gimana kalau antum maju seperti itu. Lihat, ini adab yang kedua yang Ustaz Yazid ajarkan kepada jamaah beliau, maju, tafassahu, maju, supaya apa? Supaya yang di luar nggak kepanasan dan dapat tempat, ya kan? Ini adab yang sangat mulia, Pak. Bayangkan kalau di dalamnya ya ada kosong. Kasihan yang di luar. Kita tahu kalau Ustaz Yazid kajian, jamaahnya membludak ya Pak. Dari mana aja datang. Ya, senang orang dengar kajian beliau. Ya, sangat menyentuh hati kita. Ya, Masya Allah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dari apa yang beliau sampaikan. Ya, sehingga semangat orang. Disuruh apa sama beliau? Disuruh maju. Yang di luar kepanasan. Saya ingat seperti itu. Ya, ini dua adab. Yang pertama, yang datang nggak boleh nyuruh berdiri. Kemudian yang kedua, yang udah datang duluan, geser, kasih ya tempat duduk buat orang yang datang terlambat. Ya kan? Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berada ya atau jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, renggangkanlah majlis kalian, yaitu tempat duduk kalian, maka apa? Fafsahu, maka renggangkanlah, geser, maju, kasih orang ya tempat yang baru datang ya, supaya dia bisa duduk, mendengarkan faidah, mencatat ya, seperti itu. Ini adab yang sangat mulia. Maka apa kata Allah? Niscaya Allah memberikan kelapangan buat kalian. Allah akan berikan kelapangan buat orang-orang yang memudahkan saudaranya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan buat orang muslim, saudaranya sesama muslim, ya, ataukah apakah itu kerabat ataukah bukan kerabatnya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dia kasih kemudahan buat saudaranya untuk hadir mencatat faidah, mendengarkan faidah, mendengarkan manfaat yang disampaikan oleh ustadznya, seperti itu. Jadi ini adab yang sangat mulia, ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah akan berikan kelapangan pada kalian, ya. Sungguh indah adab-adab Islam, Pak. Ya. Akan bahagia orang yang memeluk agama Islam. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali diajarkan adab-adab yang bisa membuat hatinya bahagia, tentram. Inna dina indallahil Islam. Makanya Allah katakan ya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kenapa Allah ridhoi? Karena agama ini adalah agama terbaik. Karena agama ini adalah agama yang paling baik, ya.
daripada agama-agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Sebab itu di dalamnya diajarkan adab-adab yang sangat mulia, di antaranya adab dalam bermajlis. Oleh karenanya termasuk di dalamnya, ya, artinya para ulama juga menyebutkan majlis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majlis umum, Pak. Kata para ulama, ya, yang pertama adalah majlis zikir, majlis ilmu, majlis pengajian, majlis sholat Jumat. Makanya Nabi ketika berkhutbah ada yang lewat, ya, di antara pundak-pundak orang yang sudah hadir duluan, dia lewat, ya. Lalu Nabi katakan, ijlis faqad adzaita. Duduk kamu sudah mengganggu orang lain, ya, seperti itu. Makanya sering DKM bilang, mohon kepada jamaah yang udah di dalam isi soft depan, gitu. Jadi kita begitu masuk masjid, ya, langsung cari yang paling depan. Aduh, kita mah mau nyender aja nih Ustadz, ya. Pengen di belakang aja nyender, enggak maju. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling depan, ya. Khairu sufufir rijal awwaluha. Ya, sebaik-baik saf buat laki-laki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk yang paling belakang, ya. Wa khairu sufufil mar'ati akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik saf buat siapa? Perempuan yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan buat perempuan. Maka antum datang ke masjid, ya, isi langsung, penuhin 1, 2, 3, 4, 5, ya, terus ke belakang. Diatur ke dalam Islam, diatur. Rapih itu, Pak. Kalau semuanya ikut aturan, rapih nih masjid, ya, nggak berantakan. Nikmat, ya, sholat jamaah nikmat. Jadi orang nggak ada nih nyelang-nyelang, ya, lewat sono, nggak ada, ya. Kenapa? Karena depannya udah full seperti itu. Dari mana dia datang, disitulah yang dia tempati, seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan, ya, ada seorang ustadz yang datang atau hadir dalam majelis, ya, dalam keadaan terlambat nih, Pak. Kemudian muridnya, ya, mengatakan kepada ustadz tersebut, ya, dalam kondisi berdiri, dia mengatakan, silakan ustadz duduk di tempat anak. Silakan ustadz duduk di tempat anak. Boleh nggak seperti ini? Ya. Kemudian apa? Kondisi ustadz apakah menerima tempat ini ataukah tidak? Yang terbaik, ya, sebagai bentuk waraknya dia, sang ustadz, ya, hendaknya dia tidak menerima tempat tersebut. Kenapa? Karena orang ini lebih berhak atas tempatnya. Dia hadir lebih dahulu, maka dia lebih berhak dengan tempatnya. Adapun sang ustadz bisa mencari tempat yang lain, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau datang di majlis, ya, beliau sangat menghormati, ya, orang-orang yang mempersilahkan tempat duduknya untuk Ibnu Umar, ya, mengatakan silakan duduk atau menggantikan posisinya, ya, mengarahkan agar gurunya Ibnu Umar duduk di posisi beliau, ya, murid-muridnya. Namun Ibnu Umar tidak mau. Beliau wara' beliau, ya. Dan beliau tidak ingin mengambil hak orang lain. Lihat wara'nya Ibnu Umar. Padahal, ya Pak, muridnya ini sangat apa? Sangat menghormati Ibnu Umar, ya. Demikianlah Allah mengatakan, ya, adabnya seperti itu. Ibnu Umar tahu, ya. Nah, kecuali kalau misalkan sang ustadz atau, ya, sang guru, ya, atau siapa dari kita yang ditawarkan lalu dia khawatir apa? Khawatir akan menyinggung perasaan orang yang sudah menawarkan ini. Nah, ya.
Karena dia sangat cintanya, sangat ta'zimnya ya kepada ilmunya ya, kepada gurunya. Kemudian dia takut khawatir gurunya. Maka apa? Ya. Maka boleh dia menempati tempat duduk tersebut dengan niat untuk memasukkan rasa senang ke dalam hati sang murid. Ya, Pak. Orang kalau ditawarin sesuatu yang nikmat, ya, seneng nggak, Pak? Kalau diterima penawarannya seneng, ya. Sama kayak orang ngasih hadiah, ya, Pak. Kalau hadiahnya diterima, seneng. Sama kayak orang bertamu, kan kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan apa? Tamunya, ya kan, Pak? Ya. Memuliakan tamu adalah ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Dengan cara apa? Beliau katakan, ketika ada tamu, jangan katakan mau saya suguhin enggak? Gitu. Lah jangan ditanya langsung. Ya, ambil, keluarin yang kita punya. Hatta air putih, Pak. Ya Allah, orang girang banget ini kalau namu disediain air putih. Hatta air putih doang yang kita punya. Apalagi ada tambahannya korma, ya Pak. Girang orang. Tamu tuh girang. Mau saya suguhin minum enggak? Ya. Lah jangan ditanya, ya. Kata Imam As-Sauri, seandainya dimakan, diminum, alhamdulillah. Seneng nggak, Pak? Seneng. Ya Allah, ya. Seandainya enggak diminum, enggak dimakan, beresin, selesai, kata beliau. Ya. Ini pernah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu oleh siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim praktekin. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim, ya, yang sangat mulia, ya. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Itu malaikat-malaikat Allah datang ke rumah Nabi Ibrahim. Sampai di rumahnya dia masuk mengatakan salama. Qala salamun qaumum munkarun. Kata Nabi Ibrahim, salamun qaumum munkarun. Keselamatan atas kalian. Kalian adalah kaum yang enggak dikenal. Nabi Ibrahim enggak kenal, ya. Lihat, padahal Nabi Ibrahim enggak kenal nih sama tamu ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Pak? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Diam-diam Nabi Ibrahim kemana, Pak? Kembali ke keluarganya, masuk ke dalam untuk apa? Untuk mengambil suguhan. Lalu Nabi Ibrahim datang dengan membawa apa? Anak sapi yang telah dipanggang. Padahal Nabi Ibrahim enggak kenal, apalagi yang kita kenal. Ya, seperti itu. Apalagi saudara kita. Jangan sampai tamu ngasih kode. Ini airnya enggak nyala apa gimana ini? Ya, ngasih kode tamu, ya. Airnya nggak nyala ini, ya, ya, airnya nggak ngalir, ya, seperti itu. Jangan sampai ngasih kode, segera kita. Faja'a bi'ijlin samin, faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun. Dibawa sama Nabi Ibrahim, disuguhkan, didekatkan. Jangan tuh kalau mau ambil, jangan. Ambil aja sendiri, jangan. Ambilin kita, namanya kita tuan tamu, apa? Tuan rumah. Ambilin kita, deketin, faqarrabahu. Nabi Ibrahim mendekatkan. Ini adab nih, Pak. Ya. Faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun. Kata Nabi Ibrahim, enggak dimakan. Gitu. Kenapa kalian enggak makan ini? Seperti itu. Fa'aujasa minhum khifah. Ketika tahu Nabi Ibrahim tamunya enggak makan, beliau merasa takut. Takut Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf. Ya, tamu-tamu itu mengatakan, wahai Ibrahim, jangan takut. Ya. Fabasyaruhu bigulamin alim. Sungguhnya kami datang ke sini untuk memberi kabar kepada engkau dengan apa? Hadirnya seorang anak yang
cerdas, yaitu Nabi Ishak. Ya, Allah ingin memberikan karunia kepada engkau seorang anak, yaitu Nabi Ishak. Seperti itu. Itu akhlak yang ditampakkan, yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada tamunya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa an Ibni Umar, ya, radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Ya, janganlah salah seorang menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, dari tempat duduknya, kemudian ia duduk, ya, di situ, akan tetapi katakan kepadanya, tolong dilapangkan, tolong geser, ya. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi, muttafaqun alaih. Ibnu Umar apabila ada seorang muridnya yang berdiri mempersilakan tempat duduknya untuk Ibnu Umar, lam yajlis fihi. Lihat, Ibnu Umar tidak duduk di tempat tersebut, ya, menunjukkan sikap beliau yang sangat wara', ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya. Jadi ada orang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat duduknya, Pak. Maka dia lebih berhak atas tempat duduknya itu. Ya, biasanya kalau di tempat-tempat daurah itu kan kursinya udah, ya, ditempatkan tuh, Pak, oleh kita, ya kan, kita tempatin, kita paling depan, ya, kita ke kamar mandi sebentar, maka kita lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang yang, ya, duduk baru datang. Makanya katakan, Pak Ustadz, mohon maaf, ini tempat Anda, Ustadz. Oh iya, apa? Seperti itu, dia pindah. Ya, apalagi udah ada bukunya di situ, ya, maka dia lebih berhak karena dia yang pertama kali menempati tempat duduk tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, wa an Jabirin ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, ya, Jabir bin Samurah, ia berkata, dahulu kami idza ataina an-nabiyya, kalau kami datang, ya, ke majlis, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan duduk di mana tempat duduk itu berakhir. Artinya yang kosong, yang terakhir itulah kami duduk di situ. Ya, enggak pakai, ya, maju-maju, ya, kemudian melewati pundak mengganggu orang lain, enggak, ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, kalau seandainya tempat duduk itu emang udah disetting untuk orang-orang tertentu. Nah, ini juga nih penting nih. Maka kita nggak boleh, ya kan, kursi prioritas, kan ada ya, Pak, ya, untuk ibu hamil, ya, tua renta, sama penyandang, ya, ya, yang cacat itu ya, Pak, ya. Maka kita nggak boleh duduk di situ, ya, karena waliul amr, ya, sudah mengatur kursi itu untuk orang-orang tertentu, lansia. Jadi kita nggak boleh. Kecuali kalau diri kita lansia, gitu, hamil, ya, ya, istri kita, boleh silakan menempati tempat duduk tersebut, ya. Baik, barakallahu fikum, ya. Terakhir saya akan menyebutkan kaidah fikih yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ahakun nasi biha man sabaqa ilaiha. Yang lebih berhak mendapatkan adalah yang lebih dulu meraihnya. Yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk itu adalah yang lebih dahulu meraihnya, ya. Berarti siapa cepat dia dapat, ya, Pak. Penerapan kaidah ini, yang pertama kata beliau, jika datang anak kecil lebih dahulu di shaf pertama atau mendapati suatu tempat di Raudhah, ya, Masjid Nabawi, maka tidak boleh yang datang telat mengusirnya, ya. Nggak boleh, jangan main belakangin aja, jangan, sedih itu anak ntar ngadu dah sama bapaknya, ya kan, jangan. Kecuali memang kalau di belakang imam lain cerita, ya.
Liyalini ulul ahlami wan nuha minkum, kata Nabi. Yang di belakang adalah yang sudah ya bermimpi, yang sudah ya yang alim, supaya ketika imamnya batal, dia menarik yang di belakangnya, enggak jauh-jauh narik yang sebelah sono. Ya kan, Pak? Tarik yang belakangnya. Kalau anak kecil sudah di saf pertama, biarkan di situ. Dan biasanya anak kecil kalau sama bapaknya, diem dia. Tapi kalau kumpulnya sama anak kecil lagi, ribut. Gitu. Seperti itu. Jadi kita ajak anak kecil, kita pegang, duduk sini. Yang benar, ini di rumah Allah. Jangan berisik ya, Dek. Nah, senang orang ibadah. Kalau anak kecilnya diatur sama pihak DKM, seperti itu. Apalagi sama orang tuanya, seperti itu. Senang. Nggak berisik dia. Tabiatnya anak kecil, kalau kumpul sama anak kecil, ribut. Maunya main, maunya lompat sono, lompat sini, teriak-teriakan, lari-larian. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, tidak boleh bagi seorang muslim sengaja memblok suatu tempat di masjid, ya, dan mengklaim bahwa itu adalah tempat yang menjadi kebiasaan ia sholat. Main taruh sejadah, ya, ini tempat saya, nggak boleh. Nggak, dia nggak datang, ya kan, seperti itu. Ya, jika ia telat dan ya tempat tersebut sudah ditempati lainnya, maka yang lebih dahulu ya itulah yang lebih berhak. Ya, makanya ada ya fadilah keutamaan bersegera mendatangi tempat sholat, dengar adzan langsung. Jadi wudunya bukan pas qomat, tapi wudunya pas adzan. Kalau wudunya pas qomat, biasanya telat atau masbuk, seperti itu. Ketika dia segera, dia dapat sholat pertama. Lalu apa? Dia dapat sholat sunnah. Lalu apa? Dia dapat ya keutamaan berdoa di antara adzan dan iqamah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad, kata Nabi. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Banyak tuh keutamaan orang yang segera dia datang ke masjid. Ya, satu langkah kalau dia bersuci di rumahnya, satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat, terus ya, nikmat, Pak. Ya. Maka itu jangan disia-siakan keutamaan yang sangat besar ini. Menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah itu luas. Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Sebentar kita hidup di dunia ini, ya. Semoga yang sebentar ini ya mendatangkan kepada kita pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.